bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia kami boleh berkumpul di tempat ini, dan kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kau berkata, Kau bersemayam di atas puji-pujian kami. Mazmur 22 ayat 4. Dan kami sebentar akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang akan ditabur, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi pelaku dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuasai pikiran hamba, isi pikiran hamba menjadi pikiran-Mu, isi mulut hamba dengan isi perkataan-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar sinar kemuliaan-Mu saja yang bersinar atas kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ada shalom. 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 Senang sekali bisa berjumpa dengan para pelayan Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini, ya. Dan tetap selalu kita bersuka cita karena kita memang lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan hari ini saya ingin sharing firman Tuhan terambil dari Efesus 6 ayat 14 sampai 18 dengan judul The Armor of God. Artinya apa? Perlengkapan senjata Allah. Dan seperti kita tahu di Roma 10 ayat 8, firman Tuhan ada dekat dengan kita, yaitu di dalam mulut kita dan dalam hati kita. Maka kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama yang ada di layar. Saya akan bergeser sedikit dan kita akan sama-sama baca Efesus 6 ayat 14 sampai 18 bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan beribadah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Boleh next slide. Firman Tuhan digambarkan dalam gambar yang keren ini. Ya, sekarang ini sedang marak film di bioskop. Mungkin sudah ada yang nonton, mungkin ada yang belum. Filmnya namanya Odysseus. Ya, itu tentang peperangan di zaman. Ya, ini baju-baju seperti ini, pakaian perang seperti ini. Dan kita akan kupas satu persatu. Ya, eksposisi daripada khotbah ini adalah eksposisi. Kita akan kupas ya satu persatu dari makna Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Are you ready? Are you ready?
Yang ready katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, kita next slide. Peperangan rohani selalu terjadi setiap detik dalam kehidupan kita. Ya, Efesus 6 ayat 12 berkata, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Coba lihat. Iblis saja punya pasukan setan-setan dan mereka punya organisasi. Ya, punya organisasi di mana untuk di udara ada penguasanya, untuk di darat ada penguasanya, untuk di laut ada penguasanya. Mereka organisasinya teratur rapi. Kenapa seperti itu? Karena ya dunia roh itu disiplin tertib. Mereka pun roh, disebutnya roh-roh jahat. Ya, disinilah kita, perang kita dimulai setiap saat. Ya, karena perjuangan kita bukan lawan darah dan daging, bukan itu, tetapi lawan pemerintah-pemerintah, lawan penguasa-penguasa. Sebelum kita masuk ke slide berikut, kita sudah tahu cerita tentang Tuhan Yesus naik di atas bahtera murid-murid sebelum menuju ke seberang daripada bangsa Yahudi, yaitu ke tanah Gerasa, di mana Yesus saat itu tertidur dan kita tahu ceritanya badai mengamuk. Yes or yes? Yes. Badai mengamuk dan murid-murid ketakutan dan datangi Tuhan Yesus yang lagi apa? Tidur. Saat tidur dibangunkan. Tuhan, Tuhan, tidak akan kau peduli, kita sudah mau binasa. Tuhan Yesus bangun dan yang pertama dia lakukan adalah menenangkan murid-murid. Kedua baru dia tinggal perintah. Diam, tenanglah. Langsung tunduk. Di situ Tuhan Yesus mau menyatakan, hei penguasa-penguasa di udara. Ini dia, Efesus 6 ayat 12. Akulah Tuhan, penguasa langit, bumi, surga. Tuhan Yesus menyatakan itu. Dan seketika itu, laut Galilea jadi tenang, teduh. Sampai mendarat di tanah Gerasa bertemu dengan siapa? Orang yang kerasukan setan yang jumlahnya ribuan yang disebut legion. Dan legion langsung menyadari dialah Tuhan. Ini kan yang sering diperdebatkan di luar sana, darah dan daging itu. Yesus bukan Tuhan, Yesus cuma utusan. Tuhan Yesus nyatakan di situ, roh saja pada takut, ampun Tuhan, dan setan-setan berdoa kepada Tuhan Yesus. Setelah dikenalin, apakah kau menghukum kami? Belum waktunya, sebelum waktunya. Jadi sebetapa menakutkan neraka. Wow. Tapi dia berdoa, setan-setan berdoa, suruhlah kami pindah ke babi-babi, sekumpulan babi. Pergilah, hanya dengan satu kata, pergilah. Pindah ke babi-babi, dan babi-babi itu lompat sampai mati lemas. Penguasa-penguasa di darat. Keren ya? Keren ya? Itu dia sebabnya. Yesus Kristus nyatakan, yes, aku kalahkan semua ini penguasa-penguasa. Dan kuasa-kuasa yang Tuhan punya diberikan kepada kita. Ada amin? Amin. Berikanlah kita tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yes, baru next slide. Nah, mari kita bongkar perlengkapan senjata. Kita diberikan kuasa, tapi juga perlu perlengkapan. Perlengkapan pertama yaitu sabuk. Kalau di bela diri, sabuk putih, kuning, hijau, biru, orange, merah, coklat, hitam. Tingkatan untuk menentukan seberapa lama dia latihan, seberapa berkualitas dia latihan. Batu berlian juga begitu. Diamond dimulai dari batu bara dan batu korol, lama-lama diasah berwarna-warna sampai bentuknya keras tebal. Nah, Efesus 6 ayat 14, jadi berdiri tegak,
berikat pinggangan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran. Jadi sabuk kita Tuhan Yesus. Kebenaran firman. Jadi apa-apa kalau kita dapatkan kejadian, uji terus dengan firman. Ada nggak firmannya? Uji terus. Bukan hanya ngikutin viral. Ya, ikat pinggang menyatukan seluruh baju perang. Iya. Yang kedodoran, yang pakai ikat pinggang. Dia loh, tanpa ikat pinggang prajurit nggak bisa gerak bebas. Benar. Naik pesawat, fasten your seatbelt. Supaya apa? Form di pesawatnya. Kalau pesawatnya goyang-goyang, tetap aja dia form di situ. Pesawatnya ada gimana turbulence, dia tetap di situ. Kita untuk bangsa-bangsa. Berikan lagi tepuk tangan yang mulia. Yang jadi musisi di dunia, ya kan? Jadi musik internasional. Amin. Ya, itu dia. Oke. Jadi ikat pinggang kebenaran yaitu firman Tuhan. That's why tiap hari hafalin satu firman Tuhan. Syukur-syukur satu pasal. Ya toh? Karena apa? Jadi ikat pinggang. Ya, firman Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Baik. Orang yang mengenal firman Tuhan akan segera mengenali kebohongan iblis. Fix. Apalagi zaman sekarang sudah terkenal satu istilah namanya NPD, narcissistic, P-nya saya lupa, personality, D-nya disorder. Disorder bahasa Indonesia adalah kelainan. Personality yang narsis. Apa-apa saya. Dan dia merasa selalu jadi korban. Setiap diobrolan harus dia yang dominan dan sejenisnya. Itu banyak sekali. Silakan cek lagi. Padahal firman Tuhan katakan ya, bergantunglah kepada Tuhan Yesus. Berharaplah padanya. Jangan berbohong. Nah, salah satu ciri dari orang NPD, dia senang sekali berbohong supaya dia dapatkan. Dia punya pride. Wah, saya senangnya dipuji. Itu orang NPD. Uji dengan firman Tuhan. Uji. Ya kan? Apalagi saat berbohong. Apalagi kalau dunia marketing. Kemarin saya ingat banget yang Pak Sevin bilang, ya kan? Di dunia marketing tantangannya luar biasa. Orang marketing, bagaimana supaya sampai laku, mereka harus bahasanya adalah apa? Melintir. Padahal itu sebuah kebohongan. Padahal kebohongan iblis sudah dilakukan di pertama saat kepada Hawa. Dia berbohong, dia pelintir. Kita udah terlahir serupa segambar, image and likeness with God. Tapi dibikin kamu kalau makan buah itu akan seperti Allah. Coba. Medan perangnya di pikiran. Padahal kita udah terlahir pemenang, serupa segambar seperti Bapa. Tapi dibikin, lo kasih sini, lo nanti seperti Bapa. Pelintiran seperti itu. Diujinya dengan kebenaran firman. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Yang kedua, next slide. Nah, ini juga baju zirah, keadilan. Oh tadi, ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Keadilan. Ya. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam bahasa Inggris, 1 John 1:9. If we confess all of our sins, He is faithful and just. He will forgive all of our sins and purify us from the unrighteousness. Unrighteousness. Ketidakadilan. Righteousness, keadilan. Ya, keadilan Kristus diberikan secara gratis melalui iman, bukan hasil
usaha. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Roma 5 ayat 1. Jadi keadilan itu karakternya siapa? Kembali lagi karakternya Tuhan Yesus. Jadi di kita di sini nih, baju sirah. Nah, ini gambarnya nih kan. Diliputi. Sabuknya aja udah jelas kebenaran tentang Yesus Kristus, tentang firman Tuhan. Dilindunginya dengan karakter Yesus juga, keadilan, righteousness. Baju zirah keadilan melindungi hati kita dari tuduhan iblis. Hati dan pikiran kita sering dikondem, sering diintimidasi. Baru bangun aja, aduh badan lo kan, lo lemas, lo lemah. Iblis kan sukanya begitu. Dikondem terus. Jadi cubit-cubitnya bisul-bisul yang dalam masa lampau. Ayo balik ke belakang, ayo. Kita pakai perisai bahwa kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus ada dalamku. Roh Tuhan lebih besar daripada. Next slide. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan. Kasut itu sepatu zaman dulu. Lihat sepatunya seperti ini. Iya kan? Diikat. Nah. Demikian juga bangsa Israel, kasutnya selalu baru setiap hari. Artinya apa? Generasi majikan, generasi tuan. Ya. Injil memberikan kepastian keselamatan. Kasut berarti kalau kita pakai sepatu biasanya gitu. Kita mau pergi loh ke Amerika. Siap-siap dulu, ada stiker di WhatsApp kan, kayak gitu kan. Nah, siap-siap dulu, siapa tahu diajakkan gitu. Ya kan, stikernya begitu ya. Nah, ini juga begitu. Lihat aja. Kakimu berkasutkan kerelaan apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Saya merinding cerita. Nyambung dengan Matius 28 ayat 19. Pergilah. Jadikan semua suku bangsa murid. Dahsyat. Terbang kemana-mana, berangkat kemana-mana. Makanya kami juga suka cita berangkat dari rumah, bersiap-siap udah datang di malam. Kita cepat-cepat istirahat dulu. Besok ada ibadah. Kita makan ini. Wah, itu dia, hati kita ringan, bersepatukan, rela beritakan Injil. Sama juga seperti yang saya ajarkan di digital evangelism. Apalagi tanpa ongkos, ya pakai ongkos sih, ongkosnya kuota. Ada handphone, ada SIM card, tapi nggak ada kuota. Ongkos itu cuma kuota. Berangkat tiap hari. Gambar seperti yang Pak Pendeta Yos sudah bikin tiap hari. Sungguh-sungguh bikin dalam bentuk video, jelasin gambarnya di belakang, muka kita di depan. Oke, firman Tuhan buat kamu hari ini begini. Ini termasuk sepatu rela memberitakan Injil damai sejahtera. Siapa sih Raja Damai Sejahtera? Tuhan Yesus. Lagi-lagi Tuhan Yesus. Yesus is the center. Jadi kaki kita udah pakai sepatu untuk ceritain Tuhan Yesus. Amen. Yesus, main handphone jangan scroll video orang, postingan orang. Kita yang kontribusi untuk memang handphone adalah salah satu cara iblis untuk mendistract perhatian kita yang tadinya kepada Tuhan Yesus, geser. Nggak ingat Tuhan Yesus. Contoh sebelum tidur, scroll yang bukan firman, scroll sampai ngantuk. Supaya apa? Iblis bilang, lu jangan doa sama Tuhan Yesus. Macam-macam kan? Berapa kali kejadian kan banyak. Sambil driving, iblis pakai notifikasi, jatuh, mata sedikit ini, dan bahkan negara-negara yang memproduksi gadget tersebut, marketnya paling besar di negara ini, konsumtif negara ini. Supaya dibikin apa? Ini secara dunia ya, darah dan daging. Gue bikin lemah,
nggak rajin olahraga. Kalau Pak Yus kan rajin olahraga tuh, jalan kaki sambil video call sama saya terus. Ya jadi begini, masih di rumah mantap, saya lagi berolahraga nih. Betul. Dengan gadget dibikin mager anak-anak sekarang dia. Iya, males gerak. Mager sambil karbo. Terus anak kecil makan, suapin, handphone, tap, supaya apa? Badannya lemas, terus agak bongkok, matanya hanya ke layar, matanya dihancurin, lama-lama dia jadi jadi jalan gitu, dibikin bangsa ini, generasi mudanya letoy. Sebaliknya, kalau latihan public speaking di pembicara-pembicara, tegak, mau naikin percaya diri, tangan di pinggang, dagu di atas sedikit, di depan kaca bilang, aku diberkati, aku luar biasa cerdas, pandai, aku penuh dengan berkat Tuhan. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yes. Ini kaca nih, cermin nih, ajarin dengan wajib jalan tegak. Coba tadi firman kita yang firman Tuhan di ayat ini yang pertama, jadi berdirilah tegak. Efesus 6:14. Tegak. Karena betul ada sebuah materi di fisiologi. Lihat di posisi dari samping ya. Kalau orang nggak tegak, dia akan begini ya. Ini salah satu simbol memberikan sinyal bahwa nih orang nih lagi mikirin sesuatu, betul? Orang lagi sedih, orang lagi berduka, orang lagi banyak persoalan, orang lagi masalah, kayak gitu, betul? Tapi kalau lihat hamba Tuhan kalau jalan, siapa tuh hamba Tuhan? Kita semua yang di sini. Tepuk tangan dulu dong. Yes, yes, nice. Jadi siap-siap berangkat ya. Pakai sepatu yang berkasutkan, kerelaan untuk memberitakan Injil Kristus sebetulnya itu. Jadi semuanya tentang Kristus. Next slide-nya setelah sepatu apa? Kalau tadi sabuk, terus baju tameng di depan. Ketiga sepatu, yang keempat adalah perisai. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Panas siang hujan. Lo nggak diberkati, masa lampau lo tuh begini, dosa lo tuh begini, lo nggak bisa diampuni lo. Kata iblis. Lo udah pernah mungkin, misalnya orang-orang yang di dalam penjara, lo udah pernah di penjara, lo pernah lakuin dosa yang ini, dosa itu, udah sini. Lo nggak layak lo Tuhan. Tuhan Yesus bilang, siapa sambil duduk, tulis, silakan bagi yang tidak punya dosa, tidak pernah lakukan dosa, lempar perempuan itu dengan batu duluan. Masih dia begitu, pas dilihat, udah tidak ada orang kecuali perempuan tersebut. Hei perempuan, kemanakah mereka yang mau melempari kamu batu? Sudah pergi semua. Aku juga tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan gak ingat-ingat masa lampau. Tuhan lihat masa depan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Amin. Terima kasih. Ini dia perisai iman. Jadi apapun yang ditembakin, panah-panah, cung. Dia copot ini. Ini di luar dari skenario ya, Pak. Tapi boleh ya.
Harus begitu ya. Jadi kembali ke gelombang alfa. Oke. Sampai mana tadi? Oh, panah. Panah itu, wah kalau apalagi nonton film yang itu ya, saya bukan promosi itu karena nggak dapat apapun dari situ ya. Hanya cerita ini. Itu panah pakai tameng, jepit. Iya. Tamengnya apa? Iman. Jadi kita tahu, gue juaranya, gue pasti sampai di sana, gue akan tiba di sana. Kata pendeta Yos, coba lihat. Gambarnya itu Israel, bendera Israel dan Amerika. Karena Pak Yos dan keluarga udah punya iman, pasti nyampe di sana. Apapun yang ditembakkan karena api dari senjata. Adalah percaya pada janji Tuhan, walau keadaan belum berubah. Yes or yes? Jadi saya beriman. Kita semua beriman. Dimanapun tempat, baik di sini atau di PIK nanti, yang tadi diberikan kesaksian terbaru oleh Pendeta Yos, penuh sesat. Amin. Banyak jiwa-jiwa baru, Amin. murid-murid baru. Amin. Buat kemuliaan Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bertanya, yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Lihat, tameng tadi gambarnya keren. Eagle, Amerika pakai eagle, Indonesia Garuda. Eagle melambangkan siapa? Jesus Christ. Bagaikan Raja Wali, terbang tinggi. Ya, tameng. Next slide. 20 menit kita ya. Ketopong keselamatan. Ketopong itu topi, penutup kepala. Penutup kepala. Firman-Nya Efesus 6 ayat 17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. Siapa jalan keselamatan? Jesus Christ lagi. Jadi apa yang ada di dalam kepala ini? Jesus Christ lagi. Pikiran Kristus. Christ mind. The mind of Christ. Terimalah ketopong. Terimalah berarti kita menerima, bukan kita yang memberi. Siapa yang memberi? Tuhan Yesus. Gratis atau bayar? Filipi 4 ayat 8. Segala yang benar, segala yang mulia, segala yang suci, segala yang manis, segala yang adil, segala yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Yang ke-8 ini pikirkanlah, dalam bahasa Yunani adalah logizeste atau logizomai, yang artinya pikirkan, renungkan, berulang-ulang, terus-menerus. Yang dipikirin adalah Yesus Kristus, firman Kristus, janji Tuhan. Tadi sudah diperkatakan juga oleh Kak 2 orang 3 orang berkumpul. Pendeta Yos sudah bilang 2 orang 3 orang berkumpul. Matius 18:20. Berkumpul Tuhan hadir. Ngeri. Hadirat Tuhan kalau hadir. Itu ada contoh di Markus 15 ayat 53. Di mana ada seorang anak muda yang berpakaian kain lenang. Kain lenang itu kain kafan. Ikut ngiring Tuhan Yesus bersama tentara Romawi. Setelah ditangkap dia semani subuh-subuh. Pas sudah kayak begitu, tentara Romawinya nengok, mau ditangkap, yang ketangkap kain lenangnya, sehingga si anak muda berlari dengan tanpa baju. Tidak disebut siapa nama itu, tetapi tafsiran, bukan orang-orang, saya berhikmat bahwa orang muda itu adalah orang yang sudah meninggal. Karena seputar Taman Getsemani, tolong di cross check oleh Pendeta Yos yang sudah bolak balik ke Israel. Sekitar Taman Getsemani itu juga ada kuburan-kuburan. Jadi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, kuasa hadirat Tuhan lewat di kuburan itu, bangkit anak muda itu, pakai baju kain lenang. Wah. 2 orang, 3 orang, ini lebih 2 orang, 3 orang. Hadiratmu memenuhiku. Pantes
kejadian-kejadian luar biasa, mujizat. Yang jalannya mungkin kalau benar bilang Pak Kinto, pas keluar ibadah, kok bisa jalan? Yang sakit sembuh, yang punya masalah berbagai dilepasin, yang sedih dihiburkan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bertopang keselamatan, makanya di pikiran kita medan peperangan ini, bom! Pakai ketopong keselamatan, artinya pakai pikiran Kristus. Jadi isi pikirannya apa? Nah itu Alkitab yang dipegang oleh Pendeta Yos. Kita juga punya Alkitab. Iya tak? Dan buku yang paling laris di dunia sepanjang masa adalah Alkitab. Amin. Amin. Luar biasa. Saya terharu dengan tulisan Pak Yos kembali ke buku cetak Alkitab dibandingkan buku dalam bentuk digital. Yes. Karena senam otak yang dari zaman dulu sampai sekarang powerful adalah baca Alkitab, dan Alkitabnya ditulisin, dicoret-coret, digaris-garis, dan pakai stabilo. Itu senam otak Alkitabnya. Orang yang udah lansia senior sering nulis lambungnya bagus lagi, itu senam otak. Gak bakal pikun in Jesus name. Yes. Amin. Lagi ini udah topong sangat. Let's do it. Yes. Okay, next slide. Yang keenam. Setelah kepala, yang keenam adalah pedang. Bukan. Bayangin silat nih. Yes. Karena saya dari kecil sebelum saya taekwondo itu diajak sama om saya untuk nonton kungfu yang pakai gitu. Seru gitu. Pedang ini apa? Oh, senjata ofensif. Ofensif itu artinya strike, menyerang. Ya, orang percaya. Senjatanya apa? Firman Allah. Dan siapakah sang firman itu? Sang logos itu? Yesus Kristus. The one and only. Bintangnya cuma Tuhan Yesus yang dipakai, disematkan ke kita. Wow. Pedang roh yaitu firman Allah. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ini adalah pencobaan di padang gurun. 3 kali si iblis mencobai Tuhan Yesus. Selalu Tuhan Yesus jawab dengan awalan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Iblis tahu firman Tuhan, dipelintir-pelintir, dipalikin oleh Tuhan Yesus. Dahsyat. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yes. Dan ketujuh, yang terakhir. Doa adalah nafas orang percaya. Apa kabarnya kalau waktu kemarin kita tanya 5 menit tidak bernafas, selesai sudah. Orang berenang bisa tahan 3 menit. Paru-parunya bisa tahan untuk berenang tanpa bernafas. Adalah pengacara itu hampir 5 menit. Tapi selepas dari itu pecah paru-parunya. Doa ya ini. Gak mungkin kita lupa bernafas. Kita bernafas ini udah otomatis, betul? Jantung berdetak otomatis, betul? Ini mujizat Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi berdoa, Tuhan tunjukkan mujizatmu, nggak perlu. Udah dibuktiin. Cukup Tuhan bilang bersyukur. Makasih Tuhan Yesus. Hamba boleh merasakan lagi mujizatmu, yaitu bangun pagi hari, bernafas dengan segar, matahari yang indah. Thank you for sunshine, for rain. Thank you for. Kalau gitu, yes. Karena thank you. Give thank. Boleh kita. Give thanks
with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sama-sama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the good say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kali lagi tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Doa bukan perlengkapan, tapi doa inti supaya tersambung, terhubung dengan Tuhan Yesus. Doa itu komunikasi. Berdoa setiap waktu hubungan terus menerus dengan Tuhan. Berdoa dalam roh dipimpin oleh Roh Kudus. Berjaga-jaga waspada terhadap serangan musuh. Setiap langkah terima kasih Tuhan Yesus. Setiap langkah Tuhan Yesus tolong aku. Yesus. Amin. Amin. Mendoakan semua orang kudus artinya tidak hanya berdoa untuk diri sendiri. Makanya doa untuk apa? Untuk keluarga, untuk gereja, untuk bangsa kita. Sekali lagi tepuk tangan. Dahsyat Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ini adalah salah satu ayat Alkitab yang paling singkat. Ayat yang lain adalah saat Petrus tenggelam dan Tuhan Yesus angkat bilang, sebelum Tuhan Yesus tenggelam angkat begitu, Petrus berdoa, Tuhan tolong aku. Itu salah satu doa yang singkat. Maka makna teologisnya adalah, next slide. Peperangan adalah kenyataan. Kemenangan berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Lihat tadi kesaksian dari Pendeta Yos, dahsyat. Kita berusaha, ya Pak kan? Kita cari sana sini, iya duduk nongkrong kemana lagi? Ditanyain lagi sama Pak Tim, udah berapa tempat? Iya. Udah 3 Pak. Iya. Sana ada kita sini. Kita ngopi dulu Pak Tim. Belum. Kita sana dulu. Oke, ke hotel yang ini. Iya, tanya. Ditanya situ kasih angka yang tadi kan. Tapi puji Tuhan, karena dari namanya saja belum orang Kristen, saya langsung bilang yes, mantap. Kita injilin langsung di situ. Firman Tuhan harus ditabur. Mau keadaan baik, keadaan buruk, tabur firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa di food court, jangan Tuhan Yesus. Bukan kesaksian itu. Sering kali itu saya ngumpul sama anak STT masih mahasiswi. Makan. Di mana Pak duduknya? Tuh meja yang tengah. Yang berapa tempat seafood, nasi uduk kayak gitu kan. Udah duduk tengah, oke. Sudah makanan teriak semua. Saya contohin dulu. Pasti makan pertama. Dia berdiri. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hidangan ini Bapa. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, kami tolak virus, kuman, bakteri, sakit penyakit, roh penglaris dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berdoa itu masih susah. Kita harus memberi contoh. Baru pas makan yang berikutnya, Andi, doa. Berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih bayar parkir. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Terus dia tarik dikit supaya dia dengar. Dia udah kasih.
apalagi kalau lebaran, ya kan? Pasti mengambil. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yos, kalau kata Pak Yos, wah perlu apa khusus gitu ya. Nah ini perlengkapan senjata Allah tuh itu. Keberaniannya itu. Karena apa? Tuhan Yesus, kemenangan itu berasal dari Tuhan. Amen. Dan kita startnya dari pemenang. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Dan rohmu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Main musik bisa kali, ya kan? Jari jemarinya dituntun oleh Roh Kudus. Main begitu Pak, ini kita pemusik. Oh, well, singer. Setiap nanti ada. Kemarin saya ngobrol sama Pak Jonah. Setiap nada C, D, E, F, G, A, B, C itu ada frekuensinya. Apalagi kita dimainkan dalam bentuk worship, bukan cuma gelombang otak manusianya, tapi betul-betul yang dibilang Tuhan bersemayam di atas pujian kita. Mazmur 22 ayat 4. Oke, dari tadi saya pas lagi udah dimulai itu tadi Kak Ati sama Kak Nelan udah mulai ini Pak Felix sudah mainkan kali terus main. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Beda ya? Terasa rohnya pas kita nyanyiin itu. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Haleluya 12 kali aja. Setan itu wah. Berapa kali saya datang ke daerah Bekasi Tambun, anak perempuan masukkan si Kunti, kata orang tuanya. Ya kita cuma nyanyikan di C apa G? Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, masuk refnya. Langsung tangking dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh jahat keluar. Muntah. Dan kuasa itu bukan miliknya pendeta-pendeta. Kuasa itu adalah milik kita yang percaya, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Itu dia ketopong keselamatan tadi. Kita terima itu, tinggal diaplikasiin, tinggal diaktifin, tinggal dilakuin, itu baru namanya firman. Tepuk tangan dahsyat buat Yesus Kristus. Next, sampai kesimpulan, slide. Efesus 6 ayat 14-18, satu lagi. Mengajarkan bahwa kemenangan dalam hidup kita orang percaya tidak diperoleh melalui kekuatan manusia, melainkan melalui perlengkapan senjata. Ini adalah khotbah serial dari Biblical Brain Gym. Ya. Detil-detilnya nanti yang ketopong keselamatan itu ada juga berikutnya. Maka pastikan
hadir di setiap ibadah di GBI PIK, EMS PIK dan tahun bersama hambanya Gembala Gereja GBI MS PIK dan Palem, Bapak Pendeta Philip dan Ibu Mela. Tepuk tangan kemuliaan. Doa profetik ya, boleh ya? Amin. Yes, itu dia. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Siapa pekerja itu? Kita. Perlengkapannya sudah disiapin. Karena Jesus is the center. Maka Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Makanya gambarnya kayaknya heroik banget kan? Semuanya terlindungi, yes or yes? Yes. Ilustrasi yang orang ceritakan kepada saya dari pengejar-pengejar di kota Medan, itu juga pasti dialami oleh teman-teman. Pendeta Yos, Pendeta Philip, Aldi, Niko, Ati, Melan, Rachel, nah, nah, ya. Di mana bukan hanya pasukan malaikat berkemah di sekeliling kita, tapi seperti ada kaca tebal tinggi melindungi seputar kita, itu sampai ke langit. Amin. Jadi jangan takut, maju aja cerita Tuhan Yesus. Minimal orang dengar nama Yesus berkuasa. Nama Yesus punya power, punya mujizat. Jadi lu jangan main-main lu nyebut-nyebut Yesus. Karena Tuhan yang berperan buat kita. Keluaran 14 ayat 14. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi sama apa? Oke. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari musik mengalir lembut. Terima kasih Bapak, Bapak sudah selesai dan menyampaikan isi hatimu. Dan firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Kami percaya janji-Mu. Kau berkata, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi akan membawa perkara-perkara yang besar, dahsyat-dahsyat. Karena kami menjadi pelaku firman-Mu, kami memiliki ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, sepatu kerelaan untuk memberitakan kebenaran, ketopong keselamatan, perisai iman dan pedang roh, yaitu firman ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari kami makin biasa makin luar biasa. Dan Tuhan berkati kiranya layanan kami bisa mendatangkan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan Engkau disenangkan atas ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati. Amin. Saya juga diberkati lewat kebenaran